Kenapa ya, driver taksi online itu sering banget cerita horor pas lagi di perjalanan. Gue tuh baru aja dari Bandung. Nah, terus kalau buat yang tahu, di Bandung itu tuh ada wisata hantu, wisata misteri gitu-gitulah. Jadi wisata itu tuh kita akan digabungin sama orang-orang lain dengan minat yang sama. Misalnya kayak 20 orang gitu. Nah, terus kita nanti akan diajak untuk keliling-keliling Bandung nyari tempat-tempat yang horor. Terus nanti guide-nya tuh akan ngejelasin, jadi ini tuh horor soalnya dulu ada ini gitu. Nah, waktu itu kan gue sama teman-teman gue tuh kayak kita tuh pengen ikut wisata itu, cuma nggak tahu infonya. Dan tuh kita ngobrolnya pas lagi naik taksi online. Terus si drivernya denger lah, dia bilang kalau mau saya anterin aja kak. Terus gue sama teman-teman gue lihat-lihatan kan, ya apa kita minta anterin si Mas Nini aja. Nah tapi waktu itu yang bikin kita nggak jadi adalah karena si drivernya tuh ngomong gini, Mbak, tapi saya nggak mau ke daerah ini ya. Ada pokoknya satu daerah di Bandung yang dikenal itu banyak pohon-pohon bambu. Karena katanya dia pernah lagi lewat situ, dari rumpun-rumpun bambunya itu dia dilemparin mobilnya. Dilemparin pakai entah apa, abis itu ada yang ketawa kenceng banget. Dan pas dia nengok ke arah pohon-pohon bambu itu ke atasnya, lo tahu apa? Dia ngeliat ada kaki gelantungan di situ, dan itu kakinya Miss K alias kuntilanak. Dan ternyata kalau di kalangan para driver taksi online di Bandung, daerah itu tuh udah terkenal banget. Karena emang katanya kalau orang lewat situ malam-malam pasti banget digangguin. Dan yang paling banyak itu adalah diganggu dengan penampakan poci atau kunti yang lagi gelantungan di pohon bambunya itu. Aduh, kepala gue sakit banget pas denger itu. Udahlah, akhirnya gue sama teman-teman gue memutuskan untuk nggak usah aja kali ya. Apalagi kan kita cuma bertiga nih. Kalau misalnya ikut wisata hantu yang rame-rame gitu sih nggak apa-apa. Tapi ini cuma bertiga, sama drivernya satu, jadi 4. Kalau ada apa-apa kan, ada yang pernah ikut nggak sih kayak wisata hantu gitu di Bandung atau di kota lain deh? Lo takut gak sih sama lukisan? Nah, gue tuh tipe orang yang setakut itu sama lukisan. Karena menurut gue gak ada satupun lukisan yang gak serem. Jadi kalau lukisannya tuh kayak lukisan orang atau penari. Jadi dulu kan nenek gue itu pernah tinggal di Jogja. Sama nenek gue itu ada lukisan yang sumpah lukisannya tuh serem banget. Menurut gue ya, itu lukisan leluhur gitu. Perempuan pakai kebaya zaman dulu gitu yang panjang dan dilukis bener-bener seluruh badan gitu. Asisten rumah tangganya nenek gue nangis-nangis ngadu kalau dia ngeliat lukisannya itu tuh turun dari tembok. Gimana ada sih yang mau percaya? Dan semua orang tuh cuma kayak, ngapain sih? Bohong. Sampai pada suatu malam, nenek gue baru aja mau tidur. Nenek gue tidur sendiri nih di kasur. Terus dia tuh madep ke salah satu sisi gitu kan, nyamping tidurnya. Tiba-tiba dia ngerasa ada yang masuk ke kamarnya dia. Nah, dia pikir itu nyokap gue. Jadi nenek gue juga diem aja waktu sosok ini rebahan di samping dia. Gue bingung kenapa nyokap gue ini tiba-tiba tidur di samping dia nih. Gue berniat untuk balik badan dan nanya, ngapain? Gitu kan. Baru aja nenek gue balik badan, nengok ke arah sosok itu. Nenek gue langsung, astagfirullah. Lo tahu apa? Yang dilihat nenek gue adalah sosok perempuan yang ada di lukisan itu. Perempuan itu tidur di samping nenek gue dengan mukanya yang senyum kap dengan baju kebayanya. Dia diem aja dengan pandangan kosong sambil kayak, anjir. Nenek gue refleks langsung merem. Dia baca-baca doa sampai dia ngerasa kalau sosok itu tuh udah pergi. Terus nenek gue buka mata perlahan-lahan. Pas dia ngeliat udah gak ada siapa-siapa ini di samping dia, buru-buru jalan ke kamar nyokap gue. Sumpah gara-gara cerita ini yang selalu diceritain nenek gue dan nyokap gue, sampai sekarang gue parno banget kalau ngeliat lukisan. Gue mendingan gak punya lukisan sih di rumah. Lo lukisannya apa, kayak buah, kayak kuda, kayak SpongeBob, kayak cerita dari temen gue namanya Sida di Jakarta. Gue kemarin baru aja ketemu dia, terus kita kayak jerit-jeritan bareng gitu pas dia nyeritain ini. Sida, lo takut gak sih sama lukisan? Nah, gue tuh tipe orang yang setakut itu sama lukisan. Karena menurut gue gak ada satupun lukisan yang gak serem. Jadi kalau lukisannya tuh kayak lukisan orang atau penari. Jadi dulu kan nenek gue itu pernah tinggal di Jogja. Sama nenek gue itu ada lukisan yang sumpah lukisannya tuh serem banget. Menurut gue ya, itu lukisan leluhur gitu. Perempuan pakai kebaya zaman dulu gitu yang panjang dan dilukis bener-bener seluruh badan gitu. Asisten rumah tangganya nenek gue nangis-nangis ngadu kalau dia ngeliat lukisannya itu tuh turun dari tembok. Gimana ada sih yang mau percaya? Dan semua orang tuh cuma kayak, ngapain sih? Bohong. Sampai pada suatu malam, nenek gue baru aja mau tidur. Nenek gue tidur sendiri nih di kasur. Terus dia tuh madep ke salah satu sisi gitu kan, nyamping tidurnya. Tiba-tiba dia ngerasa
ada yang masuk ke kamarnya dia. Nah, dia pikir itu nyokap gue. Di nenek gue juga diem aja waktu sosok ini rebahan di samping dia. Gue bingung kenapa nyokap gue ini tiba-tiba tidur di samping dia nih. Gue berniat untuk balik badan dan nanya ngapain gitu kan. Baru aja nenek gue balik badan, nengok ke arah sosok itu. Nenek gue langsung astagfirullahaladzim. Lo tahu apa? Yang dilihat nenek gue adalah sosok perempuan yang ada di lukisan itu. Perempuan itu tidur di samping nenek gue dengan mukanya yang senyum lengkap dengan baju kebayanya. Dia diem aja dengan pandangan kosong sambil kayak anjir. Nenek gue refleks langsung merem. Dia baca-baca doa sampai dia ngerasa kalau sosok itu tuh udah pergi. Terus nenek gue buka mata perlahan-lahan. Pas dia ngeliat udah gak ada siapa-siapa nih di samping dia, buru-buru jalan ke kamar nyokap gue. Sumpah gara-gara cerita ini yang selalu diceritain nenek gue dan nyokap gue, sampai sekarang gue parno banget kalau ngeliat lukisan. Ih, gue mendingan gak punya lukisan sih di rumah. Lo lukisannya apa kek? Buah kek? Kuda kek? SpongeBob kek? Cerita dari temen gue namanya Sida di Jakarta. Gue kemarin baru aja ketemu dia, terus kita kayak jerit-jeritan bareng gitu pas dia nyeritain ini. Iya Sida. Jangan pernah buka jendela. Untuk wanita ini pada malam hari, The Woman in the Window. Ada seorang pria muda bernama James yang baru pindah ke apartemen kecil di kota. Apartemen itu terletak di lantai atas bangunan tua dengan satu jendela besar yang menghadap ke jalan. Meski bangunannya ini kelihatannya usang, James ini tetap senang sama tempat barunya ini, terutama karena ya harganya yang murah. Namun, pada malam pertama dia menyadari ada yang aneh. Saat sedang duduk di sofa, James ini merasa ada yang mengawasi. Ketika dia menoleh ke jendela, dia melihat seorang wanita berdiri di luar, menatapnya dari kejauhan. Padahal apartemennya ini kan berada di lantai 6 ya, dan gak ada balkon di luar jendela. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang yang lusuh, rambutnya basah, dan menutupi sebagian wajahnya. Meskipun wajahnya samar, James bisa merasakan matanya menembus kegelapan. Dengan ketakutan, dia ini menutup tirai dan mencoba mengabaikannya. Sekitar pukul 2 pagi, James terbangun karena suara ketukan pelan di jendelanya. Akhirnya dia memeriksa tirainya lah, dan wanita itu ternyata masih di sana. Kali ini malah lebih dekat. Wajahnya menempel di kaca, senyumnya bengkok, dan matanya kosong. James mundur dengan keringat dingin, tapi gak ada yang bisa dia lakukan di tengah malam itu. Keesokan paginya, dia coba nanya-nanya ke tetangganya tentang wanita itu. Nah, seorang tetangga tua hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Kalau kamu melihatnya, jangan pernah buka jendela. Dia akan masuk." Malam berikutnya, James mencoba untuk gak memikirkan wanita itu. Tapi, ketukan di jendelanya ini kembali terdengar. Kali ini malah lebih keras. Dengan rasa takut, dia mendekati jendela perlahan. Wanita itu gak ada di sana. Dia menghela napas lega tuh, hingga dia mendengar suara bisikan di belakangnya. Akhirnya, kamu membiarkan aku masuk. Keesokan harinya, apartemen James ini ditemukan kosong. Gak ada tanda-tanda perlawanan, hanya tirai yang robek dan jendela yang terbuka lebar, menghadap ke jalanan kota yang sibuk. Nah, legenda mengatakan, The Woman in the Window adalah arwah seorang wanita yang jatuh dari gedung bertahun-tahun yang lalu. Dia terus mencari teman untuk menemaninya dalam kesunyian. Ya, dengan cara menyeret mereka di tempat dia jatuh. Kalau kamu dengar suara ketukan di jendela pada malam hari, jangan pernah buka tirainya ya.